Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali melanjutkan pengajian kita tentang Sirah Nabawiyah. Saya mengambil buku judulnya Al-Mukhtasar fi Siratin Nabawiyah, buku atau cerita ringkas dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mab'atsun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai bi'sah, mulai diangkat, mulai diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min umrihil mubarak arba'ina sanah alas sahih nazala alaihil wahyu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sampai balag, kita sering bilang akil apa? Akil balik. Akil artinya orang berakal, balik itu sebetulnya asal katanya balaga, sampai. Maksudnya di sini dia sudah sampai umur dewasa. Maka kita bilang akil apa? Akil balik. Sebelum saya membahas ini, akil balik itu dewasa itu. Yang uniknya di negara kita ini, setahu saya belum ada kesepakatan umur dewasa itu berapa. Dari semua undang-undang. Misalnya undang-undang jabatan notaris. Orang boleh tanda tangan di depan notaris kalau sudah umur 21 tahun. Berarti 21 tahun itu dibilang apa? Dewasa. Tapi dalam hal perkawinan umur berapa? Berapa laki-laki boleh menikah? 19 untuk laki-laki, kemudian perempuan 17 atau 16, saya tidak ingat persis. Maka dulu waktu anak almarhum Arifin Ilham menikah, belum usia 19 tahun, maka perlu izin khusus, namanya dispensasi dari KUA. Di undang-undang pemilu, berapa orang boleh mencoblos? 17 tahun bagi laki-laki, bagi perempuan sama, atau 17 tahun atau pernah apa? Pernah menikah. Banyak yang pernah menikah, mohon maaf, jadi janda umur 13 tahun, ada nggak? Ada. 15 tahun jadi janda ada. Berarti dia tetap dihitung sebagai dewasa. Nah, dalam kaedah agama kita, usia dewasa itu tidak dilihat dari berapa umurnya, tetapi simptom biologisnya. Kalau wanita dihitung menstruasi, kalau pria telah pernah mimpi kemudian keluar sperma. Itulah hitungan balik. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau di kalimat ini, lamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min umrihil mubarak arba'ina sanah. Ini kaitannya dengan wahyu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sampai usia beliau 40 tahun. Maka orang bilang usia 40 itu sebetulnya penentuan hidup. Mau jadi apa orang setelah 40 tahun, dia sudah terbentuk umur 40. Kalau terbentuknya dari umur 20, 30 mencuri terus, sampai umur 40 dia mencuri, susah dia taubat itu.
kecuali benar-benar dengan keinginan yang kuat, ya kan? Karena dia sudah terproses. Maka di undang-undang pilpres kalau saya tidak salah, di konstitusi kita syarat calon presiden itu umurnya berapa? 40 tahun. Presiden itu berusia sekurang-kurangnya 40 tahun. Karena usia 40 tahun itu dianggap usia yang paling ideal, matang sudah. Urusan menikah sudah selesai. Urusan punya pasangan hidup sudah selesai, punya istri sudah selesai. Kalau urusan 40 tahun belum nikah, ini pertanyaan. Nikah saja belum. Gitu kan? Urusan rumah tangga boleh dibilang selesai. Maka setelah 40 tahun, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'ina sanah ala sahih, dalam pendapat yang paling kuat, nazala alaihil wahyu. Maka turunlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apa? Wahyu. Kita tahu semua kisahnya di mana? Di Gua Hira. Bagi yang pernah haji atau pernah umrah tentu pernah lihat Jabal Nur. Di Mekah itu ada namanya Jabal Nur, ada namanya Jabal Sur. Kalau Jabal Sur itu gua tempat Nabi bersama Abu Bakar apa? Ketika berangkat hijrah ke Madinah mampir ke gua itu. Yang kemudian pasukan kafir Quraisy mengejar, tiba-tiba di depannya ada apa? Di mulut guanya sudah ada apa? Sarang laba-laba. Kalau sarang laba-laba saja tidak rusak, berarti di dalamnya tidak ada orang. Sehingga mereka berkesimpulan begitu. Itu adanya di Jabal Sur. Kalau Gua Hira adanya di Jabal Nur. Lumayan tinggi itu naiknya. Dulu zaman saya masih mahasiswa saya kuat naik. Kurang lebih 2 jam kalau kita jalan kaki itu. Boleh juga tuh yang masih pada muda. Kalau udah umur sekarang mungkin udah nggak kuat. Jabal naik ke Gua Hira. Dan tidak dijelaskan, baik itu dalam hadis Nabi atau dari asar sahabat, tidak dijelaskan fadilah atau keutamaan sholat apapun di Gua Hira. Kadang-kadang ini jamaah umroh kita atau jamaah haji kita, karena dulu Nabi terima wahyu pertama di Gua Hira, naik ke Gua Hira mau sholat sunnah khusus katanya. Tidak ada fadilahnya, tidak ada keterangannya. Sama dengan Masjid Jin, daerah Makla. Masjid Jin itu tidak ada kisah keterangannya, sholat fadilahnya tidak ada. Tapi banyak itu jamaah haji Indonesia. Ustaz, Masjid Jin di mana Ustaz? Kenapa emangnya? Mau ketemu jin? Saya pengen sholat di sana Ustaz, katanya nanti dapat rezeki gampang. Datang ke Masjidil Haram, tawaf, berdoa di multazam. Seutama-utama adalah berdoa di multazam, bukan di sana. Carinya Masjid Jin. Ada lagi yang cari masjid kucing. Oh, ini aneh-aneh orang Indonesia ini. Tidak ada itu. Malah saya pernah naik ke Gua Hira itu, begitu sampai di atas, ternyata orang Indonesia ada juga yang jualan Coca-Cola gitu. Kuat itu dibawa itu dipanggul gitu ya. Kita udah capek sampai di sana. Yang lebih parah lagi ditulis-tulis, dicoret-coret sama orang Indonesia tuh. Arek-arek Surabaya gitu tulis. Iseng banget tangannya pada. Dan seterusnya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatahannas, sering sekali beliau merenung di gua itu. Nazala alaihil wahyu, turun kepada beliau wahyu, wa huwa fi ghar Hira. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedang berada di mana? Di Gua Hira. Rawas Saikhani fi sahihima, telah diriwayatkan oleh Saikhan. Kalau dalam ilmu hadis, kalau sudah disebut Saikhan, 2 orang syekh, 2 orang kiai, kalau bahasa kitanya, telah diriwayatkan oleh 2 orang kiai, maksudnya ini adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi Saikhani, Imam Bukhari dan Imam Muslim, atau disebut juga muttafaq alaih, sepakat kedua orang itu. Kenapa jadi rujukan? Kenapa disebut Saikhan? Karena 2 orang ini kalau meriwayatkan hadis sehingga keluar buku mereka Sahih Bukhari dan Sahih Muslim,
Itu sudah semua ulama sepakat sudah. Padahal Masya Allah itu Imam Bukhari itu bukan orang Arab, bukan orang Saudi, bukan orang Bahrain, bukan orang Kuwait. Orang mana? Orang Bukhara sana, Asia Tengah. Apa? Tajikistan atau Uzbekistan ya? Pokoknya yang ujungnya tan begitulah itu. Itu kan negara-negara bekas jajahan Uni Soviet. Azerbaijan, Tajikistan, Turkmenistan, apalagi itu, banyaklah negara-negara Asia Tengah. Dari sana asalnya. Dari sana asalnya sampai menjadi seorang ahli hadis yang mu'tabar, yang kalau beliau riwayatkan maka dinamakan Syekhani. Salah satunya lagi Imam Muslim. Kata beliau berdua dalam riwayat beliau, rawa Syekhani fi sahihima, telah meriwayatkan dua syekh ini dalam kitab-kitab mereka, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih apa? Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha. Ini Aisyah selain Abu Hurairah, periwayat hadis yang paling banyak itu Aisyah. Jadi yang paling banyak itu hadis dari siapa? Dari Abu Hurairah. Yang kedua dari Aisyah. Yang ketiga sebagian mengatakan dari Abu Bakar As-Siddiq. Maka ini kalau kita belajar ilmu tentang orientalisme atau studi tentang ilmu orientalis, dalam hal hadis yang paling mereka pelajari adalah adalah Abu Hurairah. Dirontuhkan dulu kepribadian sahabat Abu Hurairah. Kenapa? Karena Abu Hurairah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua Aisyah. Di sini Imam Bukhari dan Imam Muslim menyebutkan an Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-salihah fin naum. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithlal falaq as-sub. Thumma hubbaba ilaihi al-khala. Wa kana yakhlu bi ghari Hira fayatahannas fihi wa huwa at-ta'abbud. Yatahannas itu merenung. Nabi sallallahu alaihi wasallam sering sekali berada di Gua Hira karena posisinya tinggi. Jadi kalau kita sedang berada di Jabal Nur itu, kita bisa melihat kehidupan kota Mekah. Jadi naik lihat kehidupan Mekah. Apa yang terjadi di Mekah? Karena posisinya lebih tinggi, jauh lebih tinggi. Wa huwa at-ta'abbud al-layali dawatil adad, qabla an yanzi'a ila ahlihi wa yatazawwadu lidzalik thumma yarji'u ila Khadijah fa yatazawwad limithliha hatta ja'ahul haqq wa huwa fi ghari Hira fa ja'ahul malak fa qala iqra. Intinya hadis ini Aisyah menceritakan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam sering merenung di Gua Hira itu sampai kemudian datang malaikat fa qala iqra. Malaikat kemudian berkata iqra. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kemudian menjawab, ma ana biqari. Saya tidak bisa membaca. Ini ada kaitannya, kemudian ada orang yang mengatakan, Ustaz, apa Rasulullah benar tidak bisa baca? Ada yang mengatakan begitu. Misalnya, ini tafsir daripada surah Al-Jumu'ah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyin. Pada ayat itu, selain hadis ini, dari hadis ma'ana biqari, pada ayat itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan huwallazi ba'atsa fil ummiyin. Al-ummi
Pertama ditafsirkan sebagai kalangan yang tidak bisa baca apa? Tulis. Yang kedua, ummiyin di situ karena Mekah disebut sebagai Ummul Qura. Maka ada universitas di Mekah namanya apa? Universitas Ummul Qura. Kenapa dinamakan Ummul Qura? Sebab kehidupan di kota Mekah itu sudah sangat tua. Itu ibu, Qura itu kampung. Jadi kampung yang paling tua Mekah itu. Kenapa? Karena rumah ibadahnya Ka'bah. Dalam ayat lain Allah tegaskan, awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah. Rumah ibadah yang pertama kali dibangun untuk umat manusia yang ada di Bakkah. Bakkah itu yang kita sebut sekarang dengan apa? Mekah. Bakkah itu artinya lembah. Jadi posisi Mekah itu posisinya dalam, di bawah dia di lembah. Maka Mekah itu Masjidil Haram kalau hujan gampang banjir. Bahkan saya pernah lihat foto tawaf tahun 70-an kalau tidak salah, itu sampai tawafnya berenang. Oh, kalau ada orang Indonesia menang ini Indonesia. Kalau yang bisa berenang ya. Sampai harus berenang karena saking banjirnya. Karena apa? Karena posisinya lembah Bakkah. Nah, ini adalah Al-Quran menegaskan awwala baitin, rumah ibadah yang paling tua. Maka dinamakanlah Baitillahil Atiq, rumah ibadah Allah yang paling atiq, paling tua, paling antik. Siapa yang membangunnya? Yang pertama membangunnya Nabi Allah Adam alaihissalam, dengan hanya meletakkan tanda-tanda batu-batu. Tentu saja belum ada tukang zaman Nabi Adam kan? Siapa tukangnya? Belum ada semen, belum ada gondola, cari kenek susah, cuma sendirian kan gitu. Dia bangun, dibangunnya secara sangat sederhana. Sederhana itu bentuknya kotak, maka dibilanglah Ka'bah karena bentuknya kubus, kotak. Di zaman Nabi Allah Adam ini, setelah zaman beliau selesai, tentu saja musim panas, musim dingin, angin bertiup, hilang, tidak ada apa namanya bangunannya, cuma batu-batu tertiup angin dan seterusnya. Maka zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dia apa tuh? Ditinggikan. Disebutkan dalam Al-Quran, wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Nabi Allah Ibrahim meninggikan. Jadi Nabi Ibrahim itu bukan membangun dari awal, tetapi apa? Meninggikan. Jadi Mekah ini Qura, Ummul Qura, kampung yang paling tua. Maka kepada nabinya Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus ke Mekah itu, maka apa? Bil ummiyin, di kalangan masyarakat yang sangat tua, masyarakat kampung yang paling tua. Nah, dari sini kemudian selain tadi Rasulullah SAW mengatakan ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca, maka kemudian disimpulkanlah bahwa Nabi SAW itu ummi, tidak membaca dan tidak apa? Tidak menulis. Apa hikmahnya? Banyak hikmahnya. Antara lain agar betul-betul terjaga, orang paham, orang betul-betul yakin bahwa wahyu itu turun dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullahnya tidak bisa membaca. Orang menuduh ini syair, mirip-mirip syair. Ditegaskan oleh Al-Qur'an, wa ma huwa biqauli syairin qalilan ma tu'minun. Ini bukan syair, sehingga sedikit di antara kalian yang mau beriman. Kenapa mereka mengira syair? Sebab indah sekali bahasanya. Qul ya ayyuhal kafirun, ujungnya nun terus. Kalau dibaca lagi qul huwallahu ahad, nikmat kita dengar. Ujungnya sama. Belum lagi sisi kandungannya, belum lagi kemudian sisi ijaznya.
sisi mukjizatnya, maka ulama mengatakan mukjizat terbesar itu adalah mukjizat yang diberikan kepada Rasulullah SAW dalam bentuk Al-Quran. Itu salah satu hikmahnya, yaitu bahwa Nabi SAW mustahil untuk dituduh atau difitnah menciptakan ayat-ayat Al-Quran, karena dia bukan syair. Wa ma huwa biqauli syairin qalilan ma tu'minun wala biqauli kahinin qalilan ma tadhakkarun. Tanzilum mir rabbil alamin. Tetapi ini turun tanzilum mir rabbil alamin, dari Allah Subhanahu wa taala, Rabbil alamin. Dan seterusnya dalam surah Al-Haqqah. Bapak saudara-saudara rahimakumullah, Rasulullah SAW menjawab, apa kata beliau? Di sini sebutkan, ma ana biqari, saya tidak bisa baca. Qala fa akhadhani faghattani hatta balagha minnil jahda thumma arsalani faqala iqra. Ya, diulang lagi tadi kan? Nah, malaikat berkata qultu ma ana biqari. Kemudian seterusnya sampai kemudian malaikat menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Insyaallah ini ayat. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Menciptakan siapa? Menciptakan kalian ini. Khalaqal insana min 'alaq. 'Alaq itu apa coba? Dalam surah Al-Qiyamah dijelaskan lagi. Siapa yang ingat ujung akhir surah Al-Qiyamah? La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah, dan seterusnya sampai bagian akhir surah Al-Qiyamah. Allah menegaskan sama kurang lebih tentang penciptaan ini. Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fasawwa. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebut alaq? Masya Allah, inilah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Apa ibu sekalian rahimakumullah, ketika kita ini manusia berawal dari hubungan suami istri, ayah dan ibu, setelah usia kandungan 21 hari atau 3 pekan, kita itu baru disebut alaq. Alaq itu sering diterjemahkannya segumpal darah. Dalam bahasa Arab, kata alaq ini ada pertama segumpal darah, baik satu. Yang kedua, alaq itu melekat atau menggantung. Makanya kalau ada orang nikah, habis nikah itu dia membaca sigot apa? Sigot taklik, sigot yang menggantung. Mengapa dibilang menggantung? Sebab kalimatnya begini, jika saya sewaktu-waktu meninggalkan istri saya, ya kan? Kemudian istri saya tidak ridho, kemudian dibayarlah 10.000 rupiah. Jadi bapak-bapak tuh harganya 10.000. Kalau dulu 10.000, nggak tahu mungkin sekarang udah naik kali ya. Kemudian saya terima itu, jatuhlah talak saya 1 kepada istri saya, begitu kan? Dan saya percayakan kepada KUA untuk mendonasikan uang 10.000 itu kepada amal khair, gitu kan, kepada amal kebaikan. Itu sigot, itu dibilang sigot ta'lik karena masih menggantung. Nah, alaq itu segumpal darah yang melekat di dinding rahim. Dan ketika kita umur 21 hari dalam kandungan ibu kita, selain tadi melekat saja, kemudian ditafsirkan juga kata alaq itu atau alaqah itu berarti lintah. Ustadz, apa hubungannya sama lintah? Jadi kalau dalam bahasa Arab, lintah itu disebut alaqah, bloodsucker, lintah. Kenapa? Karena ketika kita 21 hari itu besarannya persis seperti lintah. Kalau dilihat itu lintah ya kayak lintah, nggak ada apa-apa.
Tetapi sesungguhnya lintah itu ada matanya, ada ada mulutnya, ada kepalanya. Cuma kita belum bisa ketahui yang mana itu kepala, yang mana ekor. Kalau kita lihat sekilas. Dan sesungguhnya manusia pada umur 21 hari seperti itu. Maka dalam surah Al-Qiyamah disebutkan, alam yakun nutfatan min maniyyin yumna. Awalnya kalian itu nutfah dari sperma yang memancar. Tsumma kana 'alaqatan. Kemudian kalian diciptakan jadi alaqah. Jadi apa tadi? Jadi segumpal itu, segumpal darah. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allahu akbar, betapa indahnya ketika awalnya qaf, ujung ayat ini kemudian diingatkan lagi, khalaqal insana min 'alaq. Tidak disebutkan khalaqal insana min nutfah. Ya kan? Tetapi disebutkan khalaqal insana min 'alaq. Nah, maka itu oleh orang-orang Arab zaman dulu yang tidak percaya dengan Al-Quran, mereka mengatakan ini syair. Jadi memang tradisi bangsa Arab waktu masyarakat masih jahiliyah, itu kerjanya, salah satu kerjaan mereka bikin syair, bikin puisi. Rata-rata syairnya tentang wanita, tentang cinta, ya tentang begitu-gitu hawa nafsu. Nanti yang paling bagus syairnya itu ditempel di Ka'bah. Setiap tahun dilombakan. Mungkin kalau kayak kita di Taman Ismail Marzuki begitu, dilombakan. Nah yang paling bagus itu ditempel di Ka'bah, namanya mu'allaqah. Sama lagi digantungkan. Biasanya dipilih 7 syair paling bagus, maka dinamakanlah mu'allaqatus sab'ah, 7 syair paling bagus. Saya dulu belajar itu syair-syair jahiliyah itu. Antara itu jahiliyah. Maksudnya jahiliyah itu mereka generasi sebelum Islam. Sudah belajar syair, mereka menulis syair. Halla sa'altil qaumata yabnata malikin in kunti jahilatan bima lam ta'lami. Yukhbirki man syahidal waqa'i'a annani aksil waga wa'ifu indal magnami. Jadi antara itu lagi membujuk anak raja, lagi anak kepala suku merayu, dia bilang, halla sa'altil qauma yabnata malikin. Mengapa engkau tidak pernah bertanya kepada orang-orang itu, wahai tuan putri, in kunti jahilatan bima lam ta'lami, jika engkau tidak tahu atas apa yang engkau pura-pura tidak tahu. Yukhbirki man syahidal waqa'i'a annani, niscaya engkau akan diceritakan kepada setiap orang yang menyaksikan aku saat aku berperang. Dia ingin menceritakan dirinya nih. Aksil waga wa'ifu indal magnami. Aku tidak pernah takut dengan peperangan, tapi saat pembagian ganimah, saat pembagian harta rampasan perang, aku berhenti dan aku tidak mau. Ini sebetulnya dia lagi merayu apa? Merayu anak. Dan itu ditempel di Ka'bah. Sehingga ketika ayat-ayat Al-Quran ini turun, dikiranya apa? Syair. Karena indah sekali. Tidak disebutkan min nutfah, tapi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah demi Tuhan, demi nama Tuhanmu yang sangat mulia. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah. Sampai situ ayatnya terhenti. Hanya 5 ayat yang turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu fuaduhu fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid. Ini yang lagi cerita Aisyah. Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu fuaduhu fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha faqala zamiluni. Kemudian Rasulullah balik ke rumah Khadijah binti Khuwailid, kemudian beliau berkata, zamiluni, temani aku, dampingi aku, atau selimuti aku, dampingi aku. Fazamaluhu hatta dhahaba anhu rau'u faqala li Khadijati wa akhbaraha al-khabar faqala laqad khashitu ala nafsi faqalat Khadijah radhiyallahu anha kalla wallahi ma yukhzikallahu abada innaka latasilur rahim wa tahmilul kulla wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum wa takri'ud dhaif
wa tu'inu ala nawabil haq. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu pertama kali terima wahyu itu takut juga. Laqad khasyitu ala nafsi. Aku ini khawatir, ada apa ini? Ada apa ini begini? Kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau menenangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kalla, tidak sekali-kali. Wallahi, demi Allah." Mungkin ada yang bertanya, "Ustaz, kenapa waktu itu sudah menyebut demi Allah?" Padahal ini apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam baru menerima wahyu. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, lafaz Allah itu sudah dikenal bangsa Arab. Maka nama ayah Nabi siapa? Abdullah. Lafaznya sudah dikenal sebagai lafaz tentang ilah. Lafaznya. Maka Aisyah mengatakan, wallahi ma yuhzikallahu abada. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengecewakan engkau selama-lamanya. Mengapa? Innaka latasilur rahim. Engkau ini menjaga hubungan baik, silaturahim. Tidak mungkin kau ini sedang dibuat susah. Wa tahmilul kalla, dan engkau mencari tahmil, membawa kalla. Kalla itu kayu bakar. Maksudnya bertanggung jawab atas keluarga. Maka dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang kalla ini, apa kata beliau? An-nas syuraka'un fi tsalatsah. Manusia itu punya kesepakatan atau harta bersama dalam tiga hal. Harusnya tiga hal ini kalau sekarang harus jadi aset yang dikuasai oleh negara. Karena Nabi mengatakan an-nas syuraka'un fi tsalatsah. Apa kata beliau? Yang pertama filma, dalam urusan air. Jadi tidak boleh air itu dimonopoli. Nah, sekarang kita ini susah air ya. Nyatanya lah, kita akui. Filma. Kemudian yang kedua kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fil kala. Kala itu kayu bakar. Maksudnya mungkin sekarang hutan. Kalau kaitan dengan kita di Indonesia. Jadi harusnya hutan menjadi milik bersama yang dikuasai negara. Yang ketiga kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wan nar, dan api atau sumber energi. Harusnya menjadi kepemilikan bersama. Jadi an-nasu syuraka'u fi tsalath fil ma'i wal kala'i wan nar. Di hadis ini Aisyah mengatakan, menceritakan Khadijah mengatakan, kamu itu tidak mungkin sedang disusahkan Allah. Kenapa? Engkau menjaga silaturahim. Yang pertama, wa tahmilul kalla, dan engkau ini juga bertanggung jawab atas rumah tangga. Dan kemudian wa taksibul ma'dum, dan mencari al-ma'dum. Ma'dum itu asalnya adam, tidak ada adam ain, pakai ain. Maksudnya di sini wa taksibul ma'dum, mencari rezeki. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdagang. Kita tahu semua kisahnya. Bagaimana beliau berdagang membawa harta dagangan siapa? Khadijah, dibawa ke Madinah, dibawa ke Syam. Kawasan Syam itu kawasan yang berada di timur dari Mekah. Nah, kalau sekarang kita bilang Syam itu Suriah. Sebetulnya Syam itu bukan cuma Suriah. Syam itu Suriah, kemudian Palestina, kemudian Irak, dan termasuk Libanon mungkin ya. Itu bagian dari Syam. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza fusida ahli Syam fala khaira fikum." Atau kama kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza fasada ahli Syam fala khaira fikum. Kalau sudah kawasan Syam itu rusak, fala khaira fikum, tidak ada lagi kebaikan bagi kalian. Ini hadis ini kemudian ditafsirkan macam-macam. Ada yang mengatakan sekarang kawasan Syam sudah begini rusaknya, ada ISIS, ada macam-macam kawasan itu, fala khaira fikum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang di zaman dulu itu, di zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perdagangan itu ke Syam. Turunnya surah Al-Jumu'ah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sedang khutbah, kemudian para sahabat itu ninggalin khutbah, ninggalin ceramah Nabi karena datang pedagang dari Syam bawa dagangan. Maka ayat dalam surah Al-Jumu'ah menegaskan, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bai', tinggalkan jual beli. Itu karena Nabi lagi khutbah, kemudian sahabat ini datang dagangan dari Syam pada bubar.
kecuali hanya tinggal beberapa sahabat senior yang tidak bubar. Dalam riwayat disebutkan Abu Bakar, Umar dan seterusnya tidak meninggalkan khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Balik ke sini. Jadi kata Khadijah radhiyallahu anha, innaka latasilur rahim. Engkau ini menjaga silaturahim. Engkau ini bertanggung jawab atas keluarga, wa taksibul ma'dum, dan mencari rezeki. Kemudian wa takri'ud dhaif, dan menghormati para tamu, wa tu'inu 'ala nawabil haq, dan seterusnya. Tidak mungkinlah engkau dikecewakan. Tidak mungkinlah engkau sedang dilakukan seperti itu. Maka kemudian maka kemudian tahulah bahwa Khadijah itu tahu bahwa ini adalah wahyu yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terhenti 5 ayat. Terhenti 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya tadi. Futurul wahyi wa nuzulihi maratan tsaniyah. Kemudian fatarul wahyu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da awwali maram min nuzul Jibril alaihi salam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal hikmatu min dzalik liyastaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam ilaihi maratan ukhra. Dikatakan oleh penulis buku ini terhenti, ada intervensi waktu, ada interval waktu dari turunnya wahyu pertama kali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Jibril. Salah satu hikmahnya kata beliau wal hikmatu min dzalik liyastaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam ilaihi maratan ukhra, agar ada kerinduan di hati Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkannya lagi. Allahu Akbar. Ustaz, lalu kenapa kalau wahyunya itu pertama surah Al-Alaq atau Iqra, tapi ditaruhnya bukan di awal mushaf, tapi di mana? Di juz 30. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ini nanti bahasannya dalam ilmu yang disebut dengan ulumul Quran, ilmu tentang ilmu-ilmu Al-Quran. Kita sekarang lagi baca sirah dulu, saya nggak mau cerita jauh-jauh karena dibikin pusing lagi nih diceritakan. Ini ada ilmunya namanya ilmu ulumul Quran. Semoga nanti di kajian masjid ini ada juga yang membahas tentang ilmu-ilmu Al-Quran atau ulumul Quran. Singkatnya nazmul Quran, bentuk Quran yang sekarang ini kita pegang, apakah dia ijtihadi atau tawakkufi? Apa artinya ijtihadi atau taufiqi, bukan tawakkuf. Apakah dia adalah ijtihad atau taufiqi? Di pembahasan nanti dalam ilmu Quran nanti akan lahir pemikiran-pemikiran berikutnya tentang apa itu Mu'tazilah, apa itu dan seterusnya, yang mengatakan Quran itu makhluk dan seterusnya. Ini pembahasan akidah nanti ke sana. Tetapi ingin saya tegaskan, wahyu ini turun sebagai wahyu yang pertama turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu diulang, dan salah satu waktu untuk mengulang yang dilakukan oleh baginda Nabi dengan pengawasan Jibril alaihi salam adalah pada bulan Ramadan. Jadi begitu bulan Ramadan, kalau kita membaca Quran mungkin disimak sama istri kita, disimak sama siapa? Sama teman-teman kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam disimak oleh siapa? Oleh Jibril. Nanti pembahasan lebih lanjut. Barangkali itu sebagai pembukanya, atau mungkin waktunya juga sudah hampir habis, atau ada yang mau menambahkan, ada yang bertanya, ada yang berkomentar, falyatafaddal maskuran. Silahkan. Baik, tidak ada. Kalau tidak ada, silahkan sedikit lagi, atau sudah habis waktunya? Sudah masuk isya belum? Allahu Akbar, cepat sekali waktu ini. Fadhal, Pak Haji, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, ini caranya Allah mewahyukan ke Rasulullah itu ada berapa macam cara itu, dan kebanyakan caranya seperti apa Ustaz? Apa kan kalau saya baca itu kan ada tiba-tiba meresap di hatinya, tiba-tiba ada seperti malaikat Jibril yang berfirman,
atau apa? Itu ada berapa cara Ustaz? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hadis ini kaitannya dengan wahyu yang pertama ini, nah itu ada yang disebutkan karena gemetar seperti seakan-akan tidak sadar. Tetapi pada kesempatan-kesempatan berikutnya Aisyah mengatakan, saya tahu kapan Rasulullah itu mau terima wahyu. Ketika mulai ada keringat, wajahnya memerah. Ketika cerita tentang seorang wanita yang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, suami saya telah menzihar saya. Wanita itu mengatakan, Rasulullah, suami saya menzihar saya, yaitu turunnya surah Al-Mujadilah. Kemudian kata Rasulullah SAW, tidak ada lagi keterangan kecuali cerai. Maka kemudian turunlah ayat ini. Qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawarukuma. Ketika ayat ini turun, Aisyah sudah lihat itu wajah Rasulullah. Nabi mukanya merah, kemudian keluar keringat dan dalam kondisi sadar. Sehingga Aisyah buru-buru mengabarkan kepada, kalau tidak salah namanya Khawlah. Mengabarkan kepada Khawlah, ya Khawlah, aku sudah lihat tanda-tanda Rasulullah SAW menerima wahyu. Kemudian kata Khawlah, semoga tidak ada yang setiap sesuatu yang keluar dari lisan Rasulullah pasti baik, dan aku berharap itu buat kebaikan aku. Karena kemudian ternyata menurut surah Al-Mujadilah ini, walaupun sudah dizihar oleh suami, zihar itu kalau ada suami bilang, istriku, kau ini mirip sekali dengan ibuku, pokoknya kalimat-kalimat yang bersamakan dengan orang tuanya sendiri. Nah itu tidak terjadi perceraian, tetapi membayar denda. Yang mengatakan kepada Khawlah itu suaminya namanya Aus ibn Samit. Aus ibn Samit ini saudaranya Ubadah ibn Samit. Kemudian kata baginda Nabi, panggil itu Aus ibn Samit. Dijelaskan ke baginda Nabi SAW, ya Aus, ini ada ketentuannya begini, kira-kira begitu. Nah, kata Khawlah, ya Rasulullah, suami saya itu memang sudah sepuh. Kalau disuruh membayar, maaf, yang pertama suruh memerdekakan budak. Kata Al-Quran, bedakan budak. Tidak punya ya Rasulullah, kami tidak punya budak. Ya kalau gitu sudah puasa. Puasa selama 2 bulan berturut-turut. Ya Rasulullah, suami saya sudah sepuh, tapi kalau lihat makanan gak kuat ya. Mana bisa puasa 2 bulan, kira-kira begitu. Puasa sunnah 1 hari aja berat. Maka kemudian sudahlah, kalau gitu memberi makan it'amu sittina miskinan, beri makan ke 60 fakir, sampai semua kita tahu ceritanya. Tetapi esensinya Aisyah radhiyallahu anha melihat tanda-tanda Rasulullah menerima wahyu, yaitu ketika mukanya menjadi merah, kemudian keluar keringat dan seterusnya. Jadi memang ada pada berbagai situasi berbeda-beda kondisi bagaimana Rasulullah SAW menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah a'lam bishawab. Sudah adzan ya. Nampaknya waktunya sudah habis. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita cukupkan. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga menjadi amal ibadah pertemuan ini buat kita semua dan menambah keimanan kita, bukan sekedar menambah ilmu pengetahuan kita. Barangkali kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.